Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Saya akan memberikan contoh untuk JSP bisa dipakai CRUD, tapi CRUD-nya tidak menggunakan database, namun menggunakan local storage. Nah, yang dimaksud dengan local storage itu adalah sebuah aplikasi bawaan yang ada di dalam browser. Jadi saya coba share screen saja. Di dalam browser, ini saya contohnya menggunakan Brave ini hampir sama dengan Chrome. Nah, biasanya di dalam browser yang saat ini sudah ada, jika kita klik kanan lalu inspect elemen atau kita inspect, dia akan ada banyak tab-tab seperti elemen, console, source, network, performance, memory, dan application, security, dan layout. Nah, di dalam browser-browser yang saat ini sedang banyak dipakai, di sini ada local storage namanya. Ini ada local storage. Local storage ini fungsinya hampir sama dengan database. Dia menyimpan data dalam bentuk index. Jadi jika kita lihat di sini ada key dan ada value. Dan ini yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan database dalam bentuk local storage. Hanya kekurangannya, kalau kita menggunakan satu browser, maka data yang tersimpan hanya di dalam browser yang sedang kita pakai. Ini sebagai contoh, saya menggunakan local storage, menggunakan Brave, ada local storage-nya, dan nilai-nilai key yang ada dan value yang ada di dalam Brave ini tidak bisa dipakai di dalam browser yang lain. Artinya, kalau kita menggunakan database, menggunakan salah satu browser saja, maka dia tidak bisa kita konversi atau tidak bisa kita transfer ke browser yang lain. Jadi itu sedikit penjelasan terkait dengan local storage. Nah, untuk bisa memanfaatkan local storage ini bisa dipakai dengan menggunakan JavaScript. JavaScript yang akan kita pakai akan saya contohkan di pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini saya sudah menyiapkan dua buah contoh. Yang pertama nanti ada local storage dan ada CRUD. Untuk yang local storage pertama ini standar, ada standar. Jadi nanti akan ada data yang akan disimpan di dalam indeks HTML ini, lalu akan disimpan di dalam local storage. Yang kedua ada CRUD. CRUD ini bisa dipakai untuk menambah, mengedit, dan menghapus data. Sebagai contoh tutorial kali ini, saya akan membuat sebuah project terlebih dahulu. Dengan mengklik seperti biasa sebelumnya, saya akan mengklik heksagonalnya Google App Engine, create new project, kemudian Google App Engine standar Java project. Kemudian saya contohkan local storage menggunakan Java version 8 dan Starter 3.1. Kemudian next. Pada bagian kedua ini di skip saja, jangan diklik apapun, lalu klik finish. Nah, sama seperti contoh sebelumnya yang sudah saya sampaikan, jika masih ada merah dan menunjukkan servlet yang belum ada, kita bisa menambahkan pada build vector, kemudian pada Java build path, ini kita add jar, add external jar, lalu dimasukkan API jar-nya, di apply dan di apply and close. Jika sudah berhasil, maka dia akan hilang tanda merahnya. Untuk berikutnya, kita bisa melihat pada file yang masih merah. Kalau saya di sini untuk melihat suggestion yang bisa dilakukan, maka bisa diklik lalu akan hilang tanda merahnya. Jika sudah, tinggal di-save saja. Nah, maka berikutnya adalah, karena saya sudah menyiapkan contoh, nanti saya akan upload di Google Storage, di Google Classroom, maka ke semua data ini akan saya copy, lalu saya paste ke src main web app. Ini saya paste, ke sini saya paste. Override saja.
maka semua komponennya sudah tersimpan. Di sini ada app.js, ada bootstrap.js, ada jQuery min, dan ada uid.js. Nah, fungsi uid.js ini untuk meng-create sebuah UID yang bisa dipakai untuk meng-generate sebuah ID tapi dalam bentuk teks, dalam bentuk apa namanya gabungan antara alfanumerik, angka dan huruf. Lalu saya menambahkan sebuah file index.csv. Index.csv. Langkah berikutnya saya mengkopikan yang ada di indeks HTML ini. Lalu saya kopikan ke index.csv. Nah, di sini agak sedikit ada perbedaan. Jika kita perhatikan pada bagian link rel ini, di sini ada folder local storage. Ini bisa dihapus. Kenapa? Karena saya meletakkan Bootstrap min.cs ini ada di luar atau ada di web app. Kalau seandainya saya memberikan local storage, maka saya harus membuat folder terlebih dahulu. Namun karena saya tidak menggunakan folder, maka local storage yang ada di src ini bisa dihapus. Jadi seperti ini. Ini artinya jQuery min.js, app.js, uid.js ini berasal dari satu folder yang sama dengan index.csv. Nah, di sini ada sebuah file app.js yang dimasukkan. Jika kita buka atau jika saya buka, lalu dilihat isi dari app.js ini, ada beberapa fungsi yang dilakukan. Yang pertama adalah di sini ada var receipt. Var receipt ini deklarasi sebuah variabel namanya receipts. Tapi isi dari receipt itu adalah JSON parse local storage get item receipts. Nanti si JavaScript ini akan membaca dari local storage dengan menggunakan get item receipts. Kira-kira di dalam jika saya buka kembali inspect elemen, lalu di bagian application dan local storage, nanti dia akan membaca di sini ada tidak sebuah nilai yang namanya receipts. Jika ada, maka dia akan diambil. Karena data receipt ini saya nanti akan simpan dalam bentuk JSON, maka perlu diparsing terlebih dahulu dengan menggunakan JSON.parse. Nah, jika receipt-nya kosong, artinya kalau pada saat diambil itu datanya tidak ada atau nol, maka dia akan membuat atau meng-create sebuah variabel receipt-nya dengan tipenya array kosong. Lalu dia akan kita membuat sebuah variabel filter dengan tipenya objek. Jadi ini ada perbedaan ya. Kalau menggunakan kurung kerawal kurung siku 2 berpasangan, ini array. Tapi kalau menggunakan kurung kerawal itu disebut dengan objek. Ini array, ini objek. Berikutnya pemanggilan fungsi render receipts. Ini fungsi yang kita buat sendiri. Nah, ada di sini fungsinya. Nah, fungsinya adalah untuk mencari atau memfilter data yang sudah diinput. Nanti berdasarkan filter yang diambil, di sini ada receipt, berarti akan mencari data yang sudah disimpan di dalam variabel receipt, baik itu dari local storage yang sudah diparsing atau dari data yang kosong. Intinya nanti akan ada fungsi untuk mencari sesuatu. Stasiun Universitas Indonesia, hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Nah, berikutnya, jika ingin menjalankan index.csv ini, seperti biasa tinggal klik kanan, kemudian kita run as, klik bisa di app engine. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, ini saya buka dengan localhost 8080 index.jsp. Nah, ini nama aplikasinya. Jika kita lihat dalam bentuk HTML, ini bentuk HTML-nya, dia memiliki sebuah H1, mungkin lebih enak kalau kita lihat. Saya buatkan seperti biar enak terlihat. Nah, ini di sini ada mana tadi? Sorry. Oh, hilang. Nah, ini dia. Nah, di sini jika kita lihat di sebelah kanan ini hasil outputnya. Ada receipt app. Receipt app itu berasal dari H1. Kemudian ada row yang isinya di bawahnya nanti ada filter receipt. Kemudian di bawahnya juga ada lagi sebuah form yang akan diisi dengan nama resep. Ini nama resep, kemudian ada keterangan yang nantinya nama resep ini ketika diklik, nama resep keterangannya apa ketika di add resep. Di add resep ini ada button dengan memiliki ID add receipt. Dan jika kita buka pada app.js, di sini ada sebuah action dari $add receipt on click. Jadi ketika ini diklik atau on click, dia akan mengambil nilai dari var receipt $new receipt.val. Berarti akan mengambil nilai dari ID new receipt. Kalau menggunakan pagar, seperti ini, artinya dia akan mencari sebuah komponen di dalam HTML yang memiliki ID. ID, pagarnya ID, new receipt-nya adalah nama ID-nya. Berarti ID new receipt akan diambil nilainya, .val, berikutnya var dash description, ID-nya description.val. Dia akan mencari yang ID description-nya, berarti yang bagian keterangan. Lalu proses berikutnya adalah receipt push. Jadi push ini untuk menyimpan ke dalam array. Karena receipt ini tipenya adalah array, dia akan menyimpan pertama ID to ID 4, kemudian name receipt description dash. Nah, setelah di push, artinya si receipt ini sudah memiliki nilai. Sudah memiliki sebuah nilai, tapi nilai itu belum diapa-apakan. Nah, tahap berikutnya adalah akan disimpan ke dalam local storage dengan menggunakan set item. Untuk menyimpan ke dalam local storage, kita akan menggunakan fungsi set item, tapi untuk mengambilnya menggunakan fungsi get item. Dan kalau diperhatikan di sini, indeks namanya sama, indeksnya yaitu receipts, sedangkan pada saat set item itu menyimpan nilai JSON stringify. Fungsi stringify ini untuk merubah nilai JSON, nilai sebuah array di dalam array menjadi sebuah teks stringify. Nah, tapi teksnya itu bentuknya bentuk JSON seperti yang kita kemarin. Kalau dalam bentuk JSON itu dia sudah ada kurung terawal, nanti ada nilainya, ada ada indeksnya, ada value-nya. Nah, kalau kita coba sekarang, sambil saya buka saja inspect. Di sini application. Jika diperhatikan di local storage-nya, ini masih kosong, kayaknya belum ada. Nah, saya memberikan nama resep, misalnya resepnya nasi goreng. Keterangannya, resep nasi goreng adalah satu
nasi, 2 telur, 3 garam, dan lain-lain. Ini ketika diklik add receipt, nah coba diperhatikan di sini, ini akan menambah sebuah sebuah key dengan nama receipts dan ada nilainya. Ada nilainya di sini. Ini dapat dari mana? Ini proses dari local storage set item. Set item ini menyimpan ke dalam local storage dengan key receipts, lalu merubah nilai array receipt push ini menjadi sebuah stringify, menjadi teks. Teksnya seperti ini. Ya, jika teman-teman lihat bentuknya hampir sama dengan kemarin pada saat kemarin. Sorry, ini kenapa begini? Nah, pada saat kemarin contoh data JSON bentuknya hampir sama. Jika kita perhatikan. Nah, ini bentuknya ada description, ada ID, ada name. Kalau kita menambahkan lagi, nanti nilainya akan ada 2. Misalnya ini kopi, gula aren. Keterangannya nanti 1 kopi, 2 gula aren, 3 susu misalnya. Ketika add receipt, maka di sini nilainya akan bertambah. Yang tadi hanya 0, sekarang menjadi ada 2. Dan di atas ini akan bertambah juga menjadi 2 buah nilai. Ketika di filter receipt, kita bisa mencari nasi atau mencari kopi, dia akan memfilter berdasarkan kata-kata yang dimiliki oleh si judul ini. Nah, ini contoh yang pertama untuk yang receipt add. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Baik, jika tidak ada, saya akan matikan mana ini konsol servernya, saya matikan dulu, saya stop. Nah, untuk berikutnya saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu membuat CRUD dengan menggunakan local storage juga sama. Kalau tadi kan hanya menyimpan saja. Sekarang saya akan membuat contoh CRUD menggunakan local storage. Saya membuat project baru. Create new project, Google App Engine Standard Project. Kemudian saya berikan nama local storage CRUD. Kemudian finish. Ini saya tambahkan dulu untuk yang jar-nya, external jar. Kemudian ini juga sama, dibenarkan dulu kalau masih ada merahnya. Nah, karena saya sudah menyiapkan contoh yang lain, saya tinggal copy saja. Nanti ini akan saya upload ke Google Classroom agar teman-teman bisa mencoba. Nah, ini saya upload ke saya pastinya ke web app. Saya override.
Oke, mohon maaf. Berikutnya, jika sudah di copy paste, saya buat sebuah file baru, index.jsp. Kemudian saya copy saja yang dari index ini. Hanya agak sedikit panjang, karena ada proses CRUD di sini. Nah, ini kita coba jalankan terlebih dahulu, biar terlihat apa bedanya. Nah, ini saya coba refresh terlebih dahulu. Oh, ini maaf. Ini di sini masih menggunakan CRUD. Ini saya hapus dulu CRUD-nya. Untuk untuk asetnya yaitu Bootstrap, kemudian jQuery, function.js dan UIDJS-nya harus di perbaiki terlebih dahulu. Nah, nanti akan seperti ini jadinya kalau sudah sesuai. Nah, ini contohnya bentuknya ada form, kemudian ada table. Jadi jika dilihat dari sisi HTML-nya, ini ada form dengan nama ID FRM Cadastre, kemudian ini menggunakan fitur yang ada di Bootstrap, yaitu menggunakan callMD. Nah, callMD ini akan berlaku kalau dia dalam bentuk tampilan besar, tapi kalau dalam bentuk tampilan kecil dia akan diresponsifkan. Nah, kemudian ada 4 buah form. Di sini ada teks tipe teks dengan ID txt ID, ada txt name, txt font, dan txt email. Di sini ada 4 buah kolom yang bisa dipakai. Nah, ini sebagai contoh, saya mau inputnya 1, 2, 3, kemudian dengan nama Farhan, nama handphonenya, dan email. Ketika di save, datanya tersimpan dan akan muncul di sini. Dan muncul di sini ada dengan nama TB client. Nah, resep ini dia tidak dipakai lagi karena resep ini merupakan key atau data yang ada di contoh sebelumnya, contoh yang resep. Sedangkan yang sekarang menggunakan TB client sebagai key-nya, dan di dalamnya menyimpan data-data yang sudah di-input dari sini.
Nah, jika kita lihat di sini ada proses, ada operation. Ketika tombol save ini diklik, data yang save ini diklik, di sini ada fungsinya btn save i-klik. Jika operationnya A berarti akan menambah. Jika jika selain A maka dia akan edit. Nah, btn edit ini ketika dia bentuknya edit akan diklik untuk button edit yang di sini. Ini button edit akan diklik. Ini gambarnya tidak muncul. Sepertinya saya harus memperbaiki dari sisi function JS-nya. Saya coba perbaiki dulu. Nah, ini function JS-nya ada add. Hampir sama seperti tadi, proses-prosesnya ada apa namanya? Ada local storage set item dan local storage get item. Ini saya coba simpan dulu, kemudian saya reload kembali. Berarti function JS-nya harus di reload biar muncul. Tapi tidak apa-apa, sementara bunyi dulu. Nah, proses di sini, jika kita lihat di sini ada function list. Function list ini ada di dalam function.js. Ada di paling bawah. Function list. Fungsinya adalah untuk menampilkan isi dari local storage lalu disimpan dalam bentuk tabel. Jadi kalau ditambahkan lagi data yang berikutnya, di save. Data was saved. Nah, nanti akan muncul data yang disimpan, dan di dalam local storage pun akan menjadi ada 2 buah data yang tersimpan dengan data yang berbeda. Kalau melakukan editing, ya kita edit yang di sini, kita klik. Nanti ketika diedit, maka dia akan mengambil data yang ada di dalam local storage dan ditampilkan di dalam form. Jika di-delete, maka ada notifikasi apakah yakin ini akan dihapus. Jika iya, maka datanya akan dihapus, datanya di sini. Dan di local storage pun akan dihapus. Untuk melakukan penghapusan, itu menggunakan kita splice, kita ambil salah satu indeks yang dihapus, kemudian bersihkan yang diupdate table lainnya diupdate dengan nilai yang terbaru. Ketika diedit juga sama, data yang ada di dalam local storage akan diambil, kemudian diupdate nilainya, baru disimpan kembali. Ada proses updating di sini. Dengan menggunakan fungsi JavaScript, kita bisa membuat sebuah CRUD tanpa melibatkan database. Cuma memang seperti saya katakan tadi bahwa kekurangannya di sini adalah ketika kita menggunakan browser yang berbeda, maka database-nya tidak bisa digunakan. Database-nya tidak bisa diakses. Itu kekurangan kalau kita menggunakan local storage. Tapi kelebihannya, local storage ini bisa kita pakai dan bisa lebih cepat prosesnya dari database yang ada. Karena kalau database kita harus koneksi terlebih dahulu. Jika ada respon, maka baru bisa diambil datanya. Tapi kalau menggunakan local storage, dia mengambil dari sisi lokal, dan itu akan lebih cepat. Memang ada sisi keuntungan, ada kelebihan yang bisa dirasakan jika menggunakan local storage ataupun menggunakan database. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, silakan boleh absen di chat. Proses nanti saya akan ambilkan absennya.
Ada yang bertanya? Pak, selain local storage, ada lagi nggak Pak? Selain local storage. Ada beberapa metode yang bisa dipakai. Bisa menggunakan local storage, bisa menggunakan file text, atau bisa menggunakan file JSON yang kemarin juga bisa. Cuma nanti kalau menggunakan file JSON berarti kita harus ada proses update ke writing dan read ke dalam file JSON tersebut. Nah, untuk project yang pertama, boleh menggunakan local storage, boleh menggunakan data JSON yang kemarin dicontohkan. Yang pasti nanti untuk project 1 requirement-nya harus menggunakan salah satu dari itu. Boleh menggunakan local storage atau menggunakan data JSON. Tapi tidak wajib menggunakan CRUD. Kalau ingin menggunakan CRUD juga boleh, silakan. Bisa menggunakan metode ini untuk menyimpan CRUD di dalam local storage. Jadi metodenya ada beberapa. Bisa local storage, bisa menggunakan text atau menggunakan file data JSON. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Terkait buat implementasi di dunia nyatanya itu kapan ya Pak? Kita pakai JSON, kita pakai local storage sama database-nya. Kalau mau database juga kapan ya Pak? Kalau untuk di dunia nyata ini penggunaan database banyak. Penggunaan database itu kalau aplikasi yang kita gunakan benar-benar sifatnya back-end atau bisa menggunakan tampilan-tampilan yang ada kayak kanal berita itu menggunakan database. Nah, untuk menggunakan JSON, seandainya ada komunikasi data dari beberapa device, bukan beberapa device ya, dari beberapa aplikasi yang berbeda. Kalau yang sering dipakai, mungkin teman-teman pernah menggunakan aplikasi jual beli online kayak Tokopedia. Nah, Tokopedia ini kan dia tidak punya rekening, dia tidak punya akses langsung ke bank. Nah, sehingga bank memberikan sebuah akses API. Akses API itu biasanya menggunakan data JSON. Nah, data JSON yang dipunyai oleh bank tersebut, yang dibuka oleh bank, data JSON yang berasal dari database. Database yang ada itu dikeluarkan hasilnya menjadi data JSON, sehingga JSON itu bisa diakses oleh aplikasi-aplikasi yang lain. Tujuannya API ini agar mempermudah integrasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Nah, kalau untuk menggunakan local storage, seringnya digunakan untuk menyimpan data-data yang sifatnya sementara. Misalnya, ketika sudah login, agar tidak perlu login berkali-kali, maka diperlukan session. Session itu disimpan di local storage. Sehingga ketika browser kita buka lagi, kemudian kita login lagi, dia sudah bisa membaca session yang ada di dalam lokal. Nah, itu penerapan secara real di dalam dunia nyata. Oh, itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Ini akan saya upload di Google Classroom beserta dengan recording hari ini. Nanti silakan bisa dipelajari dan dicoba-coba untuk latihan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika tidak bertanya lagi, saya cukupkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.